Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5691 Rencana Lin Bai. Di luar paviliun anggrek, di dalam restoran. Fang Yuansu dan Ye Guyu duduk di dekat jendela, minum dan mengobrol, tetapi mata mereka terus tertuju pada paviliun anggrek. Pada saat itu, Lin Bai, Qiao Mo, dan Qin Yao memasuki restoran. Kakak senior, putra suci, Fang Yuansu dan Ye Guyu memanggil serempak. Silakan duduk, kata Lin Bai sambil tersenyum, lalu duduk. Fang Yuansu duduk dengan tenang dan bertanya dengan suara rendah, kakak senior putra suci, apakah kita akan segera memulai operasi kita? Jangan terburu-buru, kita akan membicarakannya nanti, kata Lin Bai lembut. Kelompok itu duduk bersama, mengobrol tentang tempat-tempat wisata di ibu kota, seperti turis. Sesekali, seorang pelayan akan membawakan minuman dan, tanpa sengaja mendengar percakapan mereka, akan merekomendasikan tempat-tempat menarik. Fang Yuansu berkata, pelayan di restoran ini sepertinya lah satu anak buah pangeran ketiga. Dia terus berkeliaran di setiap meja, mengumpulkan informasi. Mari kita berhati-hati dengan apa yang kita katakan, kata Fang Yuansu kepada Lin Bai. Lin Bai melirik pelayan yang melayani tamu di atap dan mengangguk sambil tersenyum. Dia tidak menyangka pangeran ketiga begitu teliti, tidak hanya menempatkan sejumlah besar orang di dalam paviliun anggrek, tetapi juga menempatkan banyak penjaga yang mengawasinya dari luar. Tepat saat itu, teriakan keras terdengar ketika beberapa pria bertubuh kekar memasuki atap dan duduk di sebuah meja, memesan minuman dengan keras. Pelayan mendekat sambil tersenyum dan bertanya, "Tuan-tuan, apa yang ingin Anda makan dan minum?" Pria bertubuh kekar itu menggerutu, "Bawakan saja makanan dan minuman terbaik dari restoran Anda." Pelayan mengangguk berulang kali dan pergi untuk menyiapkan makanan dan minuman. Beberapa saat kemudian, seorang pria tua memimpin beberapa pemuda dan pemudi ke restoran. Mereka tampak seperti tetua dari keluarga berpengaruh, membawa murid-murid mereka ke ibu kota untuk berwisata. Ibu kota kerajaan Chu benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai kota termegah di alam iblis. Perjalanan ini sangat berharga, kata seorang pemuda sambil tersenyum. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, sekarang kalian tahu selalu ada orang yang lebih mampu dari kalian, dan selalu ada sesuatu di luar pemahaman kalian, kan? Kalian tidak bisa lagi sombong dan berpuas diri, kalian masih perlu bekerja keras dalam kultivasi kalian. Para pemuda dan pemudi itu tersenyum dan menjawab, kami akan mengikuti ajaran tetua. Pelayan datang ke meja lagi dan bertanya sambil tersenyum, tuan-tuan, apa yang ingin Anda makan dan minum? Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, secangkir anggur yang enak dan beberapa hidangan pendamping sudah cukup. Pelayan tersenyum dan setuju, baiklah. Setelah memberikan instruksinya, lelaki tua itu tanpa sadar melirik ke arah Lin Bai. Beberapa pria bertubuh kekar dan berwatak panas itu juga melihat ke arah Lin Bai. Orang-orang ini tidak lain adalah para pendekar bela diri alam buah Tai Dao yang dibawa Lin Bai dari halaman Nancy. Lelaki tua itu adalah Tetua Li. Para pendekar bela diri lainnya semuanya berasal dari batalion surgawi. Lin Bai, sambil memegang gelas anggur, mengobrol dan tertawa dengan Qiao Mo sambil secara bersamaan mengirimkan suaranya, hati-hati dengan pelayan ini, dia salah satu anak buah pangeran ketiga. Ekspresi Li Tua dan para pria kekar lainnya sedikit berubah. Mereka melirik pelayan itu, yang dengan antusias menyambut para tamu, dan mata mereka menunjukkan keterkejutan. Mereka tidak menyangka pelayan itu adalah salah satu anak buah pangeran ketiga. Li Tua tersenyum dan mengirimkan suaranya, untunglah putra suci Lin Bai begitu berhati-hati, menyuruh kita berpisah di luar restoran dan masuk satu persatu. Jika kita, kelompok lebih dari 50 orang, memasuki restoran dalam prosesi besar, itu mungkin akan menarik perhatian pangeran ketiga, Lin Bai mengirimkan suaranya. Jangan sampai kita ketahuan. Tunggu sampai semua orang ada di sini. Li Tua mengadopsi sikap menegur anggota keluarga yang lebih muda, memperingatkan para pemuda dan pemudi di sampingnya. Para pemuda dan pemudi ini juga adalah prajurit dari Kam Surgawi, semuanya berada di alam buah Dao Tai. Namun, mereka sangat menghormati Tetua Li, dan sama sekali tidak merasa tersinggung oleh tegurannya. Para pria bertubuh kekar itu duduk bersama, minum dengan riang dan membual dengan keras. Sekitar setengah jam kemudian, 7 atau 8 pendekar bela diri lainnya naik ke lantai atas dan meminta pelayan untuk mencarikan mereka tempat duduk yang tenang. Begitu berada di lantai atas, mereka mengirimkan suara mereka kepada Lin Bai, berkata, Putra Suci Lin Bai, kami telah tiba. Lin Bai tetap tenang dan menjawab, carilah tempat duduk. Dan seterusnya. Setelah beberapa jam, lantai atas restoran itu dipenuhi oleh pendekar bela diri. Sekitar 50 orang. Lin Bai melirik sekeliling dan mengirimkan suaranya, apakah semua orang sudah di sini? Seketika, telinga Lin Bai seperti meledak saat menerima jawaban semua orang. Lin Bai sedikit mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah,
semuanya, lihat keluar jendela. Di ujung gang di seberang jalan ada Lanting Xiaozu. Anak Anumerta itu ditempatkan di sini oleh Yang Mulia Pangeran Ketiga. Setelah Lin Bai selesai mengirimkan suaranya, dia tidak segera mengirim pesan lain. Sebaliknya, dia memberi mereka kesempatan untuk menemukan jalan ke jendela dan menentukan lokasinya. Setelah memastikan bahwa semua orang telah melihat Lanting Xiaozu, Lin Bai mengirimkan suaranya lagi, saya telah menyelidiki secara menyeluruh. Lanting Xiaozu milik keluarga Zhao, dan dijaga oleh lebih dari 70 pendekar bela diri di alam buah Dao Tai, yang diatur oleh keluarga Zhao dan Pangeran Ketiga. Selain itu, bagian belakang Lanting Xiaozu berada tepat di sebelah divisi Zhaoxing. Meskipun kita memiliki lebih dari 50 orang, dan kultivasi kita cukup baik, serangan langsung kemungkinan akan sulit untuk menerobos masuk ke Lanting Xiaozu. Selain itu, serangan langsung akan menimbulkan terlalu banyak kebisingan, dan divisi Zhaoxing pasti tidak akan tinggal diam. Oleh karena itu, saya berencana untuk menyusup ke Lanting Xiaozu sendirian untuk menemukan anak Anumerta. Begitu saya menemukannya, saya akan menemukan cara untuk membawanya keluar. Kalian hanya perlu menemui saya di luar Lanting Xiaozu. Jika semuanya berjalan lancar, kita dapat membawa anak Anumerta itu pergi secara diam-diam tanpa memberitahu siapapun. Jika semuanya tidak berjalan lancar, pertempuran akan tak terhindarkan. Mohon persiapkan diri kalian. Lin Bai mengungkapkan rencananya, yang langsung mengejutkan banyak pendekar bela diri. Ada lebih dari 70 pendekar bela diri di alam buah Dao Tai di dalam paviliun anggrek, dan Lin Bai benar-benar berniat menerobos masuk sendirian. Seberapa sulitkah itu? Jika Lin Bai menerobos masuk ke paviliun anggrek, dia tidak akan mampu melawan para pendekar bela diri itu dan mungkin akan langsung terbunuh oleh mereka. Setelah rencana itu diumumkan, Qiao Mo segera mengirimkan suaranya, berkata, tidak, itu terlalu berbahaya. Aku akan ikut denganmu. Qin Yao mengerutkan kening dan berkata dingin, kakak senior putra suci, aku akan ikut bersamamu. Semakin banyak orang berarti semakin banyak bantuan. Tetua Li juga mengirimkan suaranya, berkata, putra suci Lin Bai, aku benar-benar mengakui kekuatanmu, tetapi ada lebih dari 70 pendekar bela diri di alam buah Dao Tai di Lanting Xiaozu. Terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sendirian. Jika putra suci Lin Bai bersikeras untuk pergi, aku bersedia mempertaruhkan nyawaku untuk menemanimu. Kata Meng Hua sambil mengerutkan kening. Putra suci Lin Bai, ini terlalu berbahaya. Mari kita pertimbangkan lagi. Atau, haruskah aku ikut denganmu? Setelah Lin Bai mengumumkan rencananya, hampir setengah dari 50 lebih pendekar bela diri menasihatinya untuk berpikir dua kali. Lagi pula, pergi sendirian ke sarang naga Lanting Xiaozu sama saja dengan bunuh diri. Bahkan jika mereka tahu bahwa kultivasi Lin Bai tak terukur, masih ada lebih dari 70 pendekar bela diri di alam buah Dao Tai di Lanting Xiaozu. Lin Bai hanya satu orang, dan dia tidak bisa melawan begitu banyak lawan. Mereka menyerbu dan menyerangnya secara massal. Bahkan Lin Bai pun tidak akan mampu menahannya. Bab 5692 operasi dimulai. Menyusup ke paviliun anggrek, Lin Bai mengusulkan untuk menyusup ke Lanting Xiaozu sendirian untuk menyelamatkan anak yang telah meninggal. Sisanya akan memberikan bantuan di luar. Bahkan Lin Bai sendiri menganggap rencana ini sangat berbahaya. Namun, dia tidak dapat memikirkan ide yang lebih baik. Lanting Xiaozu dipenuhi oleh para ahli. Jika Lin Bai dan kelompoknya memaksa masuk dan melawan para pendekar tingkat buah Dao Tai di dalam, mereka mungkin tidak akan mampu merebut Lanting Xiaozu dalam waktu singkat. Penundaan apapun akan sangat merugikan Lin Bai. Begitu divisi Zhaoxing mendengar keributan, mereka pasti akan ikut campur. Terlepas dari pihak mana divisi Zhaoxing berpihak, Lin Bai tidak akan mampu menyelamatkan anak yang telah meninggal. Dalam rencana Lin Bai, dia akan menyusup ke Lanting Xiaozu, menyelamatkan anak yang telah meninggal, dan bahkan jika dia ditemukan oleh para pendekar tingkat buah Dao Tai di dalam, dia akan mati-matian mencoba melarikan diri bersama anak itu. Qiao Mo, Qin Yao, dan 50 pendekar tingkat buah Dao Tai lainnya akan memberikan bantuan di luar. Sekalipun pertempuran besar pecah, divisi Zhaoxing akan turun tangan untuk menghentikannya. Saat itu, Lin Bai telah menerima anak Anumerta dan dapat menggunakan divisi Zhaoxing untuk melarikan diri. Ini adalah cara terbaik. Mendengar bahwa Qiao Mo, Qin Yao, Tetua Li, Meng Hua, dan yang lainnya bersedia mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengikuti Lin Bai ke paviliun anggrek. Lin Bai agak terharu, tetapi akal sehat mengatakan kepadanya bahwa ini bukanlah langkah yang bijaksana. Semakin sedikit pendekar bela diri yang memasuki paviliun anggrek, semakin mudah rencana itu dilaksanakan. Terlebih lagi, Lin Bai memiliki buah dao pemakan surga, yang memungkinkannya untuk mengabaikan formasi di dalam dan di luar paviliun anggrek, sehingga masuk menjadi jauh lebih mudah.
Jika dia membawa Qiao Mo dan Qin Yao, kemungkinan akan menimbulkan lebih banyak masalah. Lin Bai menolak, berkata, tidak perlu. Lebih banyak orang hanya akan menghambat tindakan kita. Ini adalah upaya terakhir. Jika ada cara yang lebih baik, aku tidak akan mau mengambil risiko masuk. Kata-kata Lin Bai mengungkapkan ketidakberdayaannya. Seperti yang dikatakan Lin Bai, jika ada cara yang lebih baik, dia pasti tidak ingin mengambil risiko seperti itu. Para pendekar lainnya berpikir dengan cermat dan memang tidak dapat memikirkan cara yang lebih baik. Jika ada pilihan lain, itu adalah serangan langsung. Namun, Lin Bai dan kelompoknya hanya berjumlah sekitar 50 orang, sementara paviliun Lanting saja menampung lebih dari 70 pendekar di alam buah Dao Tai. Belum lagi pasukan lain yang dikerahkan oleh pangeran ketiga di luar paviliun. Jika terjadi pertempuran, divisi Zhaoxing juga akan ikut campur. Semua faktor ini sangat merugikan Lin Bai. Lin Bai berkata, semuanya, persiapkan diri kalian. Kita akan memulai operasi kita tengah malam ini. Jika saya memasuki paviliun Lanting dan tidak keluar dalam waktu 3 jam, kalian tidak perlu menunggu lebih lama, kalian boleh pergi. Memasuki paviliun Lanting dan tidak keluar dalam waktu 3 jam berarti sudah subuh. Ini berarti Lin Bai kemungkinan besar tidak akan pernah keluar. Mendengar ini, telapak tangan Qiao Mo dan Qin Yao berkeringat, alis mereka berkerut, keduanya khawatir akan Lin Bai. Di lantai atas restoran, kelompok itu duduk bersama, makan, minum, dan mengobrol. Tanpa terasa, senja telah tiba. Kemudian, bulan terbit tinggi di atas gedung, dan malam pun turun. Melihat malam di luar restoran, waktu untuk operasi mereka semakin dekat. Selama menunggu lama, saat bulan mencapai puncaknya, Lin Bai bangkit sendirian, turun dari restoran, dan berjalan ke lorong sempit di seberangnya. Di dalam lantai atas restoran, suasana menjadi sunyi. Semua pendekar bela diri yang tadinya mengobrol dan tertawa langsung menjadi serius, menatap Lin Bai melalui jendela saat ia berjalan menyusuri lorong. Gambar, wajah Tetua Li, Meng Hua, Qiao Mo, Qin Yao, Fang Yuansu, Ye Guyu, dan yang lainnya dipenuhi dengan keseriusan. Perjalanan Lin Bai penuh dengan bahaya, pengalaman nyaris mati. Saat Lin Bai keluar dari restoran dan memasuki gang, sosoknya menjadi kabur, dan ia mengenakan jubah hitam. Topeng ungu keemasan yang dihiasi mawar mekar menutupi wajahnya. Di ujung gang di seberang restoran terletak kediaman paviliun anggrek. Gang ini remang-remang, dan di sepanjang jalannya, ia melewati pintu beberapa rumah. Namun, semua pintu tertutup rapat, dan susunan sihir di dalam dan di luar rumah telah diaktifkan. Lin Bai bermaksud menggunakan teknik pergerakannya untuk mendekati kediaman paviliun anggrek dari udara. Aktivasi susunan sihir di sekitarnya mencegah hal ini. Lin Bai hanya bisa memasuki kediaman paviliun anggrek melalui gang tunggal ini. Di gang sempit itu, setelah Lin Bai berganti pakaian hitam dan mengenakan topeng, seekor gagak hinggap di bahunya dengan tergesa-gesa berkata, rumah-rumah di sekitar gang ini semuanya dihuni oleh para pendekar bela diri di alam buah Dao Tai. Mereka pasti orang-orang yang ditugaskan pangeran ketiga untuk menjaga paviliun anggrek. Ada susunan sihir tersembunyi di lempengan batu di tanah di depan gang. Jika kau melewatinya, kau akan terdeteksi oleh para pendekar bela diri di rumah-rumah sekitarnya dan paviliun anggrek. Lin Bai, begitu mereka menemukanmu, kau mungkin akan kesulitan mendekati paviliun anggrek. Lin Bai membuka mata asuranya dan melihat ke dalam gang. Di bawah kekuatan mata asura, pola susunan sihir di dalam lempengan batu dan dinding gang muncul di mata Lin Bai. Teknik susunan sihir yang begitu canggih, tersembunyi dengan sangat baik. Jika kau tidak mengingatkanku, aku mungkin sudah jatuh ke dalam perangkap mereka. Lin Bai masih gemetar. Jika gagak itu tidak memperingatkannya tepat waktu, dia pasti akan memicu susunan sihir jika dia dengan gegabah melangkah ke gang. Detik berikutnya, Lin Bai mengaktifkan teknik dao penelan langit, teknik pemecah batasan, dan cahaya hitam menyelimuti tubuhnya. Sosoknya berubah menjadi meteor secepat kilat, melesat menembus lorong yang remang-remang. Saat melewati lorong, teknik pemecah batasan membelah susunan sihir di sepanjang jalan, memungkinkan Lin Bai tiba di depan paviliun anggrek tanpa menyentuh susunan apapun. Cahaya aneh berkedip di mata hitam gagak yang seperti permata, dan ia berbisik, kau tidak bisa masuk melalui gerbang utama. Di balik gerbang utama, ada para pendekar di alam buah Dao Tai yang menjaganya. Kau akan segera ditemukan jika masuk. Lin Bai bertanya, lalu di mana tempat terbaik untuk masuk? Ikuti aku. Gagak itu terbang dari bahu Lin Bai dan melesat menuju lorong di sebelah kanan. Lin Bai mengikuti gagak itu dari dekat, dan segera tiba di kaki tembok tinggi. Lin Bai mengaktifkan mata Dharma Asuranya, menatap ke dalam tembok. Ia samar-samar dapat melihat kekuatan rune yang mengalir di dalam dinding,
dan penghalang cahaya dari susunan sihir yang menyelimuti halaman. Dari sini, gagak itu kembali ke bahu Lin Bai, menunjuk ke depan dengan sayapnya, dan berkata, di balik dinding ini ada halaman kecil di dalam paviliun anggrek. Tidak ada pendekar bela diri yang tinggal di sana. Masuk dari sini tidak akan terlalu menarik perhatian. Lin Bai mempercayai kata-kata gagak itu sepenuhnya. Segera, Lin Bai melompat ke atas, tangan kanannya membentuk gerakan jari pedang, dan dengan ringan menebas penghalang cahaya di depannya. Susunan sihir itu terkoyak tanpa suara oleh Lin Bai, dan dengan kilatan, ia melompat ke paviliun anggrek. Setelah memasuki paviliun anggrek, Lin Bai segera merasakan aura yang sangat kuat dari alam buah Dao Tai yang meresap ke seluruh tempat peristirahatan. Aura alam buah Dao Tai ini seperti binatang buas yang mengintai di bayangan, siap memberikan pukulan fatal kepada Lin Bai kapan saja. Bab 5693 Teknik Melarikan Diri dari Kekosongan. Kediaman paviliun anggrek selalu diselimuti oleh susunan magis, mencegah para pendekar bela diri menjelajahi bagian dalamnya dengan mata telanjang, mata ilahi, atau indera spiritual mereka. Setelah masuk, Lin Bai menemukan kediaman itu sangat luas. Selain aula utama, terdapat banyak aula samping dan halaman yang tersebar di bagian dalamnya. Tempat itu dipenuhi oleh para ahli, termasuk lebih dari 70 pendekar bela diri di alam buah Dao Tai. Dengan kediaman yang begitu besar dan begitu banyak tokoh kuat, menemukan anak Anumerta di sini hampir mustahil. Lin Bai baru melangkah beberapa langkah ketika tiba-tiba ia merasakan sengatan listrik mengalir melalui tubuhnya. Tersembunyi di balik bayangan, ia sedikit mengangkat kepalanya dan melihat seorang pemuda berjubah putih duduk di atap di kejauhan, minum anggur dan menatap bulan yang terang. Bulan menggantung tinggi, angin sepoi-sepoi bertiup. Pria ini, berpakaian putih, mengagumi bulan dan minum anggur, tampak seperti makhluk surgawi yang turun ke bumi. Tai, Lin Bai meliriknya dan tahu bahwa orang ini juga salah satu pendekar bela diri alam buah Dao Tai yang menjaga paviliun anggrek. Lin Bai tetap tenang, diam-diam menyembunyikan auranya, dan berjalan maju. Ia belum melangkah lebih dari beberapa langkah ketika melihat seorang lelaki tua berjubah abu-abu mondar-mandir di bawah koridor di depannya, tangannya di belakang punggung, tampak sedang berpikir keras. Orang ini juga seorang seniman bela diri tingkat buah Dao Tai. Lin Bai tidak berani mengganggunya begitu saja, jadi ia diam-diam menghindarinya dan mencari jalan lain. Crow, di mana anak Anumerta itu? Tanya Lin Bai kepada Crow. Ikuti aku, kata Crow dengan nada mengejek. Lin Bai, caramu menyembunyikan aura dan sosokmu benar-benar ceroboh. Jika para seniman bela diri tingkat buah Dao Tai ini tidak begitu lengah, kau pasti sudah ditemukan oleh mereka sekarang. Aku akan mengajarimu sebuah gerakan yang disebut teknik pelarian ilahi kekosongan. Kau harus berlatih dengan baik dan jangan mempermalukanku. Setelah Crow selesai berbicara, Lin Bai merasakan sakit yang tajam di kepalanya, dan sebuah kitab suci yang sangat samar muncul di benaknya. Ini, Lin Bai hanya meliriknya sekilas, tetapi dia sudah merasakan bahwa teknik melarikan diri ini sangat luar biasa. Menurut kitab suci, jika seseorang dapat menguasainya hingga puncaknya, seseorang dapat lolos dari siklus reinkarnasi, melampaui Dao Surgawi, dan menjadi tak terkalahkan di seluruh langit dan berbagai alam, melintasi 9 langit dan 10 bumi. Teknik ini menggabungkan menyembunyikan aura, menyembunyikan wujud, dan keterampilan melarikan diri menjadi satu. Ini jelas bukan hal biasa. Lin Bai berseru dengan takjub, teknik seperti ini jelas bukan hal biasa, bukan? Crow memiringkan kepalanya dan merenung sejenak, lalu berkata, aku tidak tahu. Sepertinya seniman bela diri yang menciptakan teknik ini dulunya adalah seorang pencuri. Aku bertaruh dengannya untuk melihat siapa yang bisa mencuri harta karun dari makam ilahi Void terlebih dahulu. Lalu dia kalah, mengakui kekalahan, dan memberiku teknik ciptaannya sendiri. Aku pikir teknik ini cukup bagus, dan agak misterius, jadi aku telah menggunakannya sejak saat itu. Lin Bai akhirnya mengerti. Dia akhirnya menyadari mengapa Crow bisa muncul dan menghilang tanpa jejak, bahkan bebas melintasi tempat-tempat berbahaya seperti makam ilahi Void. Asteris teknik pelarian ilahi Void pasti memainkan peran penting dalam hal ini. Tentu saja, kemampuan Crow yang tak tertandingi jelas tidak terbatas pada teknik pelarian ilahi Void Asteris, dia pasti memiliki metode lain, tetapi dia hanya belum memberi tahu Lin Bai. Berhenti bicara omong kosong. Aku akan memberimu beberapa petunjuk agar kau bisa cepat menguasai dasar-dasar teknik pelarian Void. Petik 2. Setidaknya itu akan memungkinkanmu untuk menyembunyikan diri di sini. Kalau tidak, kita tidak akan bisa berjalan lebih dari beberapa langkah sebelum mereka menemukanmu. Setelah Crow selesai berbicara, kekuatan aneh mengalir ke tubuh Lin Bai. Pada saat itu juga, pemahaman Lin Bai tentang teknik patroli dan pengendalian pelarian ilahi tiba-tiba menjadi jelas, dan dia dengan cepat memahami sebagian dari poin-poin kuncinya.
Apakah ini semacam pencerahan? Lin Bai tercengang. Entah mengapa, sebuah baris puisi tiba-tiba muncul di benaknya. Seorang dewa menyentuh kepalaku, menganugerahiku keabadian. Hanya dengan sentuhan lembut, Gagak telah memungkinkan Lin Bai untuk segera memahami sebagian dari teknik pelarian ilahi kekosongan asteris. Cukup untuk sepenuhnya menghilangkan auranya, seolah-olah orang lain itu tidak pernah ada. Terima kasih, Gagak, kata Lin Bai dengan tulus. Dia sudah mengerti bahwa teknik ini luar biasa, jika Lin Bai dapat menguasainya, itu pasti akan jauh lebih menguntungkan dalam pertempuran dan duel di masa depan. Gagak itu mengerutkan bibir dan berkata, "Sok. Jika bukan karena sikapmu yang penakut dan ragu-ragu saat menyembunyikan auramu, yang benar-benar memalukan bagiku, aku tidak akan mengajarimu teknik ini. Tapi ini bagus juga. Sekarang kau sudah mempelajari teknik ini, saat kita mencuri harta karun dari semua alam, kita bisa bekerja sama dan menjadi tak terkalahkan. Hehehe, kau memiliki teknik dao penelan surga, yang memungkinkanmu untuk mengabaikan segala sesuatu di dunia. Aku memiliki cara untuk mengambil semua harta karun di dunia, dan sekarang kita berdua tahu, teknik pelarian ilahi kekosongan, pelarian dan penyembunyian kita tak tertandingi. Kau dan aku adalah pasangan yang ditakdirkan. Gagak itu terkekeh licik. Lin Bai tersenyum tanpa berkata-kata. Jadi Gagak itu mengajarinya, teknik pelarian ilahi kekosongan, hanya untuk membuat Lin Bai membantunya mencuri lebih banyak harta karun. Lin Bai, ada yang datang. Tiba-tiba, Gagak itu berteriak kaget. Lin Bai segera mengaktifkan keterampilan deteksi dalam teknik pelarian kekosongan, auranya lenyap seketika. Dia melesat ke depan, dengan cepat menghilang dari tempat asalnya. Begitu dia pergi, seorang lelaki tua berpakaian linen kasar muncul di tempat Lin Bai baru saja bersembunyi. Lelaki tua itu sedikit mengerutkan kening, matanya yang seperti elang mengamati sekelilingnya. Aku jelas merasakan aura aneh, tapi mengapa tiba-tiba menghilang? Lelaki tua itu dengan saksama mengamati sekelilingnya. Pemuda berjubah putih yang tadi mengagumi bulan di atap terbang dan mendarat di atap di belakang lelaki tua berjubah rami itu. Ia bertanya sambil tersenyum, apakah ada sesuatu yang tidak biasa? Lelaki tua berjubah rami itu tidak menoleh, tetapi hanya berkata dingin, aku merasakan aura aneh, tetapi aura itu lenyap dalam sekejap, menghilang sepenuhnya, seolah-olah tidak pernah ada. Lelaki tua berjubah abu-abu yang tadi mondar-mandir di koridor muncul di kejauhan dari lelaki tua berjubah rami itu dan berkata dengan suara rendah, "La seperempat Hu, apakah kau salah?" Lelaki tua berjubah rami itu tidak senang ditanyai dan berkata dingin, apakah kau mempertanyakan teknik indra ilahi dan teknik mata dharma yang telah kukultivasi selama 10.000 tahun? Ekspresi lelaki tua berjubah abu-abu itu sedikit menegang, dan alisnya berkerut. Pemuda berjubah putih di atap berkata pelan, Zupin, kultivasi indra ilahi dan teknik mata magis senior La seperempat Hu sudah mencapai tingkat kesempurnaan. Tidak ada gerakan dalam radius 10.000 mil yang dapat lolos dari indra ilahi dan mata magisnya. Karena dia mengatakan orang ini merasakan jejak aura asing, maka dia pasti benar. Dengan dukungan pemuda berjubah putih itu, ekspresi La seperempat Hu melunak. Dia berkata, semoga aku salah. Tapi jika aku benar, maka akan ada masalah. Tetua berjubah abu-abu, Zupin, bertanya sambil tersenyum, mengapa merepotkan? Itu hanya tikus yang menyelinap masuk. Bunuh saja. Bab 5694 masalah. Mengapa itu merepotkan? Tanya Zupin dengan acuh tak acuh. Pria tua berjubah rami, La seperempat Hu, berkata dingin, jika seseorang benar-benar menyelinap masuk, fakta bahwa tidak satu pun dari 70 lebih pendekar alam buah Dao Tai kita mendeteksinya, dan bahwa dia dapat menghindari indra ilahi dan teknik mata dharma saya, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa asal-usul orang ini tidak sederhana, dan kultivasinya tak terduga. Bukankah itu sudah cukup merepotkan? Zupin, kau hanya banyak bicara. Jika aku membiarkanmu memasuki paviliun anggrek tanpa suara, bisakah kau menghindari indra ilahiku? Bisakah kau menghindari teknik mata dharmaku? Bisakah kau menghindari deteksi dari 70 lebih pendekar alam buah Dao Tai di paviliun anggrek? Ekspresi Zupin berubah serius, dan senyumnya perlahan membeku. Seperti yang dikatakan La seperempat Hu, jika dia menyelinap ke paviliun anggrek tanpa suara, dia tidak akan bisa menghindari indra ilahi dan mata dharma La seperempat Hu, juga tidak akan bisa menghindari deteksi dari sekitar 70 ahli alam buah Dao Tai di paviliun anggrek. Saat dia melangkah ke lanting Xiaozu, dia akan ditemukan oleh La seperempat Hu. Itu benar-benar merepotkan, kata Zupin dingin. Terlepas dari apakah ada yang menyusup ke lanting Xiaozu, targetnya hanya satu, anak Anumerta. Kata tuan muda berjubah putih itu. Aku akan pergi dan menjaga anak Anumerta itu. Kalian berdua harus mencari lanting Xiaozu dengan teliti. Kata Zupin, aku tidak bisa banyak membantu dalam pencarian, jadi aku akan menyerahkannya kepada kakak La seperempat.
Aku akan pergi dan memberitahu rekan-rekan Taois lainnya untuk waspada. La Seperempat Hu mengangguk. Ketiganya membagi tugas mereka dan bekerja sama, dengan tujuan yang jelas. Tuan muda berjubah putih pergi menjaga anak yang telah meninggal, Zupin pergi memberitahu para ahli Tai lainnya di Lanting Xiaozu, dan La Seperempat Hu menggunakan kekuatannya untuk mulai mencari Lanting Xiaozu satu persatu. Setelah ketiganya pergi, di balik batu palsu tidak jauh dari mereka, sesosok tubuh menghela napas lega. Teknik pelarian Void memang ampuh. Aku begitu dekat dengan mereka bertiga, dan mereka bahkan tidak menyadari keberadaanku. Lin Bai menghela napas lega, senyum lega muncul di wajahnya. Dia menyeka keringat di dahinya, seluruh tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin. Jika bukan karena instruksi tepat waktu dari Crow tentang teknik pelarian Void, Lin Bai mungkin sudah bertarung dengan mereka. Lin Bai berseru takjub, kemampuan pendeteksian seniman bela diri bernama La Seperempat Hu itu menakutkan. Aku sudah sangat berhati-hati, namun dia masih bisa dengan mudah mendeteksi keberadaanku. Crow mencemooh, orang ini ahli dalam teknik indera ilahi dan mata dharma, mendeteksi kehadiran adalah keahliannya. Dengan penguasaannya saat ini atas teknik-teknik ini, bahkan seorang seniman bela diri tingkat buah Luo Dao Agung pun kemungkinan besar akan sepenuhnya terungkap di hadapannya. Lin Bai berkata, meskipun mereka belum menemukan jejakku, mereka curiga dan sekarang memeriksa Lanting Xiaozu satu persatu. Kita tidak bisa membuang waktu lagi, kita perlu menemukan anak Anumerta itu dan membawanya pergi secepat mungkin. Crow, di mana anak Anumerta itu? Lin Bai bertanya kepada Crow. Crow sudah pernah ke Lanting Xiaozu sekali, meskipun dia belum melihat anak Anumerta itu. Tetapi dia menemukan bahwa semua orang di dalam paviliun anggrek sedang melindungi sesuatu. Lin Bai menyimpulkan bahwa yang mereka lindungi adalah anak yang belum lahir. Ikuti aku. Gagak itu menukik dari bahu Lin Bai dan melesat ke dalam kegelapan. Itu seperti kilat hitam yang menyambar di malam hari, menyatu sempurna dengan kegelapan. Jika Lin Bai tidak membuka mata asurannya dan terus mengawasi lokasi gagak itu, bahkan dia mungkin tidak akan mampu menangkapnya. Melihat bahwa dia tidak dapat menangkap gagak itu, Lin Bai, dalam keputusasaan, menggunakan teknik pengendalian pedangnya. Hanya setelah menggunakan teknik pengendalian pedang, Lin Bai nyaris dapat mengimbangi kecepatan gagak tersebut. Gambar, dan begitulah seterusnya. Gagak itu memimpin jalan, dengan Lin Bai mengikuti di belakang dengan pedangnya. Ada formasi di depan. Hati-hati, bisik gagak itu kepada Lin Bai. Diingatkan, oleh gagak itu, Lin Bai mengaktifkan teknik pemecah batasan dari teknik dao penyerap langit miliknya, diam-diam menciptakan celah di formasi di depannya. Dia melewati celah itu dan terus maju. Tidak lama setelah Lin Bai pergi, La Seperempat Hu dan seorang biarawati tahu muncul di tempat Lin Bai telah menghancurkan formasi. Biarawati itu mengibaskan cambuknya, menatap tajam ke depan, dan berbisik, formasiku telah ditembus. Aneh sekali, bagaimana mereka melakukannya. Seolah-olah kekuatan ini memperlakukan formasi itu seperti selembar kertas kosong, dengan lembut merobek lubang di dalamnya, namun formasi itu tidak bereaksi sama sekali. Biarawati itu berdiri di depan formasi, benar-benar bingung. Mendengar gumaman biarawati itu, ekspresi La Seperempat Hu menjadi gelap. Sepertinya, seorang ahli yang benar-benar hebat memang telah tiba di Lanting Xiaozu. Dia bisa menyembunyikan auranya dengan sempurna dan dengan mudah menembus susunan sihirmu. Orang ini benar-benar memiliki keterampilan luar biasa. Wajah Luhu menjadi gelap. Aku hampir yakin seseorang telah menyusup ke paviliun anggrek. Dan orang ini bukan pencuri biasa, mereka pasti mengincar anak Anumerta. Biarawati itu bertanya, haruskah kita memberitahu Yang Mulia Pangeran Ketiga? Kita harus memberitahu Pangeran Ketiga. Luhu mengangguk dan berkata, silakan beritahu Yang Mulia Pangeran Ketiga. Aku akan terus mencari di paviliun anggrek dan harus menemukan orang ini. Biarawati itu mengibaskan cambuknya dan tersenyum lembut. Sebenarnya, aku cukup setuju dengan kata-kata Tuan Muda Yisina. Siapapun orang ini, mereka hanya memiliki satu tujuan memasuki paviliun anggrek, anak Anumerta. Kita hanya perlu menunggunya di tempat anak Anumerta berada, dan dia akan muncul di hadapan kita. Mata Luhu berkilat tajam saat dia berkata, jika dia benar-benar menemukan anak Anumerta, maka semua yang telah kita lakukan akan sia-sia. Kultur dan kekuatan orang ini tak terukur, mereka memiliki kemampuan supranatural. Kita tidak boleh membiarkan mereka mendekati anak Anumerta. Tolong beritahu Pangeran Ketiga, saya akan melanjutkan pencarian. Setelah itu, La Seperempat Hu berbalik dan menghilang. Biarawati Taois itu mendesah pelan lalu menghilang. Dipandu oleh gagak, Lin Bai menyusuri koridor dan bangunan paviliun anggrek, menghindari banyak pendekar bela diri di alam buah Tao Tai dan melewati banyak formasi dan batasan magis.
Akhirnya, gagak itu berhenti dan hinggap di bahu Lin Bai, sayapnya menunjuk ke halaman kecil di depan, berkata, apa yang mereka lindungi ada di halaman ini. Saya masuk dan melihat seorang ibu dan anak perempuan, tetapi saya tidak tahu apakah itu anak Anumerta yang Anda cari. Mata Lin Bai menyipit, pangeran ketiga telah mengatur penjaga yang banyak untuk melindungi tempat ini, pasti untuk menjaga anak Anumerta. Sepertinya anak Anumerta ada di sini. Ayo pergi. Lin Bai melangkah maju. Namun saat itu, seorang pemuda berbaju putih muncul dari cahaya bulan yang terang dan mendarat di gerbang halaman. Dia tidak memasuki halaman, tetapi berdiri di gerbang, tersenyum sambil melihat sekeliling. Pemuda berbaju putih ini tak lain adalah pria yang sedang minum dan mengagumi bulan di atap ketika Lin Bai memasuki paviliun anggrek. Sepertinya mereka sudah sadar. Mata Lin Bai menyipit, diam-diam terkejut. Dia sudah sangat berhati-hati, namun dia tidak menyangka akan terdeteksi oleh pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai di dalam paviliun anggrek. Benar saja, pendekar bela diri yang bisa berkultivasi hingga tingkat buah Dao Tai semuanya cerdik, bahkan kekurangan terkecil pun akan dimanfaatkan. Bab 5695 Tipuan ke Timur, Serang di Barat. Lanting Xiaozu. Dipandu oleh gagak, Lin Bai tiba di depan sebuah halaman kecil. Awalnya ia berniat untuk langsung masuk, tetapi tanpa diduga, pada saat itu juga, tuan muda berjubah putih yang tadi duduk di atap minum dan mengagumi bulan diam-diam tiba dan berdiri di depan halaman. Tatapan Lin Bai menjadi gelap, pikirannya menjadi serius. Kemunculan tiba-tiba tuan muda berjubah putih ini hanya bisa berarti satu hal, para pendekar bela diri yang menjaga Lanting Xiaozu sedang siaga. Lin Bai, apa rencanamu sekarang? Untuk masuk, kau harus melewati tuan muda berjubah putih ini. Atau, bagaimana kalau kalian berdua bertarung? Gagak itu bertengger di bahu Lin Bai dan bertanya dengan lembut. Meskipun tuan muda berjubah putih itu kuat dan sangat terkultivasi, ia, seperti Lin Bai, berada di alam buah Dao Tai tingkat rendah. Jika Lin Bai bertarung dengan sekuat tenaga, ia mungkin masih memiliki kesempatan untuk membunuh orang ini. Tetapi itu adalah pilihan yang buruk. Jika Lin Bai bergerak di dalam Lanting Xiaozu, itu pasti akan menyebabkan gangguan besar. Saat itu, lebih dari 70 pendekar bela diri yang menjaga Lanting Xiaozu akan menyerbu maju. Bahkan jika Lin Bai bisa melihat anak-anak Anumerta itu, dia mungkin tidak akan bisa membawa mereka pergi. Tepat ketika Lin Bai ragu-ragu, seorang lelaki tua mabuk berjalan mendekat dari kejauhan. Pemuda berjubah putih itu tersenyum dan berkata, dasar pemabuk tua, kau juga datang. Si pemabuk tua, sambil membawa guci anggur, duduk di kaki pemuda berjubah putih itu, mengumpat, aku sedang tidur nyenyak ketika bocah Supin itu datang dan membangunkanku. Dia bilang seseorang telah menyusup ke Lanting Xiaozu dan memintaku untuk membantumu menjaga halaman ini. Aku hanya ingin tahu, siapa yang berani datang ke Lanting Xiaozu dan membuat masalah. Bahkan jika seseorang benar-benar menyusup, dengan aura lebih dari 70 pendekar bela diri tingkat buah Tai Dao di Lanting Xiaozu, dia pasti sudah merasakannya. Karena dia merasakan aura kita, bukankah dia akan melarikan diri? Setelah duduk, wajah si pemabuk tua menunjukkan kemarahan. Setelah mengumpat beberapa kali lagi, ia meneguk beberapa teguk minuman keras. Tuan muda berjubah putih tersenyum tipis dan berkata, jangan marah. Jika kau menangani masalah ini dengan baik, Yang Mulia Pangeran Ketiga akan memberimu banyak anggur berkualitas, sehingga kau bisa minum sepuasnya. Mendengar tentang anggur, mata si pemabuk tua berbinar gembira. Ia bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah benar ada yang masuk? Tuan muda berjubah putih mengangguk, ya, ada. Di balik rambut si pemabuk tua yang acak-acakan, mata tuanya yang berkabut bersinar tajam, jika seseorang benar-benar merasakan aura lebih dari 70 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai dan masih berani masuk, maka orang ini jelas bukan orang yang bisa dianggap remeh. Tuan muda berjubah putih tertawa, tentu saja. Tanpa 3 kepala dan 6 lengan, bagaimana mungkin mereka berani memasuki sarang naga dan sarang harimau ini? Oleh karena itu, kita harus waspada. Si pemabuk tua mengangguk sedikit. Demi anggur berkualitas Pangeran Ketiga, dia harus tinggal di sini bersama tuan muda berjubah putih. Berdiri di balik bayangan, Lin Bai melihat si pemabuk tua tiba, dan ekspresinya menjadi semakin muram. Kultivasi si pemabuk tua ini juga berada di alam buah Dao Tai tingkat rendah. Namun auranya jauh lebih kuat daripada tuan muda berjubah putih. Meskipun dia tampak masih agak mabuk dan setengah tertidur, indera ilahinya terus-menerus memindai sekitarnya sejak dia tiba. Jika Lin Bai tidak menggunakan teknik melarikan diri dari kekosongan untuk melindungi dirinya sendiri, dia mungkin tidak akan bisa lolos dari indera ilahi si pemabuk tua. Satu lagi, kata Lin Bai, dengan kesedihan yang masih terpancar di wajahnya. Gagak itu berkata, Lin Bai, berdasarkan pengalamanku selama bertahun-tahun berburu harta karun,
kau harus cepat dalam hal-hal seperti ini. Semakin lama kau ragu, semakin berbahaya. Terutama dalam hal mencuri orang, kau harus cepat, akurat, dan tanpa ampun. Gambar, Lin Bai tersenyum kecut dan berkata, apa maksudmu dengan mencuri seseorang? Kita di sini untuk menyelamatkan seseorang. Crow mengerutkan bibir dan berkata, itu sama saja. Ambil keputusan dengan cepat, kalau tidak, semakin banyak pendekar bela diri yang datang, kita benar-benar tidak akan punya kesempatan. Lin Bai mengangguk sedikit, dia tahu Crow benar. Ada lebih dari 70 pendekar bela diri dari Lanting Xiaosu. Jika mereka datang satu demi satu, Lin Bai dan Crow sendirian pasti tidak akan mampu melawan mereka. Rencana untuk menyelamatkan anak Anumerta ini juga akan gagal. Yang terpentingnya, setelah rencana malam ini gagal, pangeran ketiga akan mengetahui beritanya besok, dan dia pasti akan memindahkan anak Anumerta itu. Jika anak Anumerta itu dipindahkan, akan sangat sulit untuk menemukannya lagi. Aku perlu memikirkan cara. Lin Bai mengerutkan kening dan merenung. Crow bertengger di bahu Lin Bai, matanya yang gelap bersinar seperti permata di malam hari. Cemerlang dan terang, Lin Bai tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Crow. Kilatan aneh muncul di mata gagak itu. Ia dengan tajam merasakan niat jahat dalam tatapan Lin Bai. Lin Bai, kenapa kau menatapku? Aku seorang seniman, bukan pelacur. Gagak itu membentangkan sayapnya untuk melindungi diri, matanya waspada tertuju pada Lin Bai. Pergi sana, pergi sana, pergi sana. Lin Bai berkata tanpa berkata-kata, apa yang kau pikirkan? Aku hanya ingin bertanya, ketika kau datang ke Lanting Xiaozu terakhir kali, selain membantuku menemukan anak Anumertaku, bukankah kau menemukan harta karun lain? Kau gagak bukanlah burung yang pergi ke tempat tanpa harta karun, apalagi burung yang pergi ke tempat tanpa harta karun dan kembali dengan tangan kosong. Mendengar ini, gagak itu berkata dengan licik, kau tahu, aku sebenarnya menemukan beberapa harta karun. Tapi kau bilang, kau hanya menyuruhku menyelidiki anak Anumerta itu, bukan untuk memperingatkan musuh, jadi aku tidak menyentuhnya. Lin Bai berkata, sekarang aku akan memberimu kesempatan, kau bisa pergi dan mengambil semua harta karun yang bisa kau temukan di Lanting Xiaozu. Gagak itu berkata dengan gembira, benarkah? Lin Bai tersenyum, benar. Baiklah. Gagak itu sangat bersemangat dan hendak mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh dari bahu Lin Bai, tetapi tiba-tiba ia teringat sesuatu, melebarkan matanya dan berseru, ada yang tidak beres. Dasar bocah nakal, kau ingin aku memancing api untukmu. Lin Bai, kau benar-benar rubah tua yang licik. Lin Bai berkata tanpa berkata-kata, ini namanya tipuan. Saat kau pergi mengambil harta karun ini, buatlah keributan sebanyak mungkin untuk menarik perhatian 70 lebih pendekar bela diri di paviliun anggrek. Dengan begitu, aku akan punya kesempatan untuk menyelamatkan anak yang belum lahir. Setelah kau mengambil harta karun itu, kau tidak perlu kembali kepadaku. Pergilah saja. Gagak itu berseru dengan mata lebar, aku tidak akan berani. Aku tidak akan berani. Kau ingin aku pergi dan mati. Aku tidak bodoh. Lin Bai tersenyum kecut, kau adalah burung paling cemerlang dan agung di dunia. Kau bisa keluar masuk dengan bebas di makam ilahi kekosongan kekuatan ilahi agung. Bagaimana mungkin beberapa lusin pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai di paviliun anggrek bisa melukaimu? Mendengar pujian Lin Bai, gagak itu menunjukkan senyum puas di wajahnya, benar. Kemampuanku memang sangat hebat. Tunggu saja dengan sabar dan lihat bagaimana aku akan membuat masalah di paviliun anggrek. Setelah mengatakan itu, gagak itu hendak mengepakkan sayapnya dan terbang pergi. Lin Bai berkata, gagak, hati-hati. Gagak itu tertawa tanpa perasaan, jangan khawatir, hanya beberapa lusin semut di tingkat buah Dao Tai, menurutmu mereka bisa melukaiku.